Presiden Joko Widodo memerintahkan tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan untuk mengusut tuntas kasus ini, bahkan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kita akan bahas bersama dengan dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Hardiansyah Hamzah. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mbak. Ya, target waktu sudah diberikan. Dari perspektif hukum, apakah kemudian ini satu waktu yang memang dinilai sudah objektif, sudah sesuai? Dan berapa lama biasanya kalau melihat kondisinya, kondisi alat bukti, fakta-fakta yang ada, saksi-saksi yang ada, kasus ini bisa benar-benar terbuka secara terang? Ya, kalau melihat Kepres 19 2022 yang ditandatangani Presiden pertanggal 4 Oktober kemarin, ada satu diktum yang menyebutkan bahwa tim gabungan independen pencari fakta itu diberikan waktu selama 1 bulan bekerja, paling lambat 1 bulan. Ya, dalam kacamata saya itu justru waktu yang cukup panjang ya, terlalu lama. Hal ini dikarenakan kalau kita melihat basis fakta-fakta, bukti-bukti, kemudian keterangan saksi-saksi di lokasi kejadian dan sebagainya, sebenarnya perintah Presiden kepada tim gabungan independen mencari fakta itu tidak terlalu sulit. Jadi TGIPF ini sebenarnya hanya menyusun atau mengumpulkan pasal-pasal yang berserakan ini menjadi satu uraian laporan untuk disampaikan kemudian kepada Presiden. Jadi kalau menurut hemat saya sebenarnya waktu selama 2 minggu itu sudah cukup bagi tim gabungan independen pencari fakta ini untuk bekerja dan menyampaikan laporan kepada Presiden. Jadi diktum di dalam Kepres 19 sebenarnya menyebutkan frase kalimat paling lama. Jadi 1 minggu sekalipun kalau kemudian tim ini bekerja secara serius, saya pikir itu juga bisa memungkinkan dilakukan oleh tim ini. Kira-kira begitu. Baik, artinya apakah kemudian komitmen yang harus menjadi benang merah untuk menyusun puzzle-puzzle yang sudah ada di depan mata begitu? Betul. Kalau kita melihat berbagai macam keterangan, saksi, bukti-bukti, informasi dan data yang termasuk juga dikumpulkan oleh teman-teman media, saya pikir tugas dari tim independen tidak terlalu berat. Jadi kalau kemudian perintah Presiden melakukan, kan ada 2 tugas utama ya di dalam Kepres ini. Satu, bagaimana tim ini diminta untuk mencari, menemukan dan mengungkap fakta yang tersembunyi di kejadian atau tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan. Dan yang kedua, tim ini juga diminta untuk melakukan proses evaluasi ya. Nah, problemnya kemudian evaluasi ini tidak hanya mencakup secara kausistik di tragedi kemanusiaan Stadion Kanjuruhan ini, tetapi bagi saya ini juga termasuk bagaimana melakukan evaluasi, termasuk kepada badan otoritas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pertandingan di Kanjuruhan. Ini tidak hanya Panpel, tidak hanya menyasar orang-orang di lapangan ya, tetapi juga bicara soal siapa otoritas yang paling bertanggung jawab. Di sana ada PSSI, di sana ada Kementerian Pemuda dan Olahraga, termasuk juga di sana ada Kepolisian Republik Indonesia. Ini juga menjadi bagian yang mestinya masuk di dalam proses evaluasi yang akan disampaikan kepada Presiden dalam bentuk laporan tim. Kira-kira begitu. Oke, kalau Anda menilai hasil pernyataan, kemudian juga hasil yang sudah diungkap ke publik gitu oleh para tim pencari fakta, ada catatan khususkah terkait dengan hal ini? Apa yang kemudian bisa dikritisi dari hal atau hasil investigasi yang sejauh ini ditemukan? Ya, sejauh ini saya pikir tim ini baru efektif bekerja kemarin ya. Jadi belum ada catatan-catatan yang kemudian disampaikan secara terbuka kepada publik. Tetapi kalau bicara soal apa kritik yang terpenting terhadap tim ini, satu, saya ada kekhawatiran sebenarnya ketika tim ini terbentuk dan melibatkan Menteri Pemuda dan Olahraga ya, Zainuddin Amali. Kenapa kekhawatiran itu muncul? Dikarenakan salah satu otoritas yang semestinya juga bertanggung jawab di tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang sebenarnya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini Menpora begitu. Jadi sangat disayangkan kemarin ketika Presiden membentuk tim gabungan independen mencari fakta itu juga turut melibatkan Menpora karena akan ada konflik of interest di sana. Yang kedua, kritikan saya juga termasuk sebagaimana yang saya mention di awal tadi, bahwa tugas tim independen ini itu tidak hanya bicara evaluasi terhadap penyelenggaraan pertandingan di Stadion Kanjuruhan Malang secara kasuistik ya, tetapi juga melakukan proses evaluasi terhadap keseluruhan sistem keolahragaan nasional kita, termasuk juga bagaimana evaluasi terhadap protap keamanan di stadion atau di pertandingan sepak bola di Kanjuruhan Malang kemarin.
Jadi evaluasi itu tidak terbatas secara kasuistik, tetapi juga melakukan proses evaluasi secara umum terhadap keseluruhan sistem yang selama ini dianggap bermasalah oleh publik. Iya, Kira-kira begitu. Dan itu yang terus dipertanyakan pula. Selain diantaranya publik juga kalau kita lihat perkembangannya mempertanyakan terkait dengan independensi dari tim pencari fakta tersebut. Salah satu yang tadi disebutkan oleh Mas Herdiansyah begitu ya? Ya, justru kalau kita baca politik hukum, pembentukan tim independen ini, atau dalam bahasa lain, asbabun nusul kenapa kemudian tim gabungan independen pencari fakta ini dibentuk oleh Presiden, sebenarnya kan berangkat dari dua hal ya. Satu, karena ada tingkat ketidakpercayaan publik terhadap institusi kepolisian yang memang kalau bicara soal proses pro justisia menjadi tanggung jawab atau kewenangan dari pihak kepolisian. Ketidakpercayaan terhadap institusi ini kemudian yang mendorong Presiden membentuk tim independen pencari fakta. Yang kedua, ini juga berangkat dari bagaimana Presiden mencoba menghindari konflik kepentingan terhadap penyelesaian kasus tragedi kemanusiaan di Malang begitu. Karena salah satu pihak yang terlibat di dalam tragedi kemanusiaan ini adalah institusi Kepolisian Republik Indonesia. Kita sama-sama paham lah ya, bagaimana kemudian dugaan kuat penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use power di dalam tragedi kemanusiaan ini. Jadi dua alasan itulah kemudian yang menjadikan Presiden memilih untuk membentuk tim independen pencari fakta sebagai bagian dari upaya membangun public trust yang selama ini juga menjadi kritikan dari publik. Ya, satu hal yang juga menarik perhatian publik begitu menjadi sorotan adalah ketika tim gabungan independen mencari fakta tragedi Kanjuruhan ini tidak melibatkan pihak supporter begitu, yang juga ada di lokasi menjadi saksi mata, menjadi juga penyintas yang ada di sana. Bahkan hasil investigasi dari tim CNN Indonesia juga saat berada di salah satu posko pelaporan begitu yang ada di sana di area Malang, bahkan ada seorang supporter begitu, Mas Herdiansyah, yang mengaku sempat dijemput oleh sejumlah pihak yang kemudian diketahui merupakan polisi dan kemudian telepon genggamnya disita tanpa adanya surat perintah penyitaan begitu sesuai dengan hukum yang berlaku, diminta untuk menandatangani BAP begitu yang diduga merupakan BAP, diantaranya juga menghapus video-video yang mungkin bisa menjadi alat bukti. Pandangan Anda terhadap temuan dari tim CNN Indonesia yang didapatkan oleh rekan saya koresponden CNN Indonesia Miftah Farid ini seperti apa, Mas Herdiansyah? Ya, justru hal-hal semacam inilah kemudian yang harus disasar oleh tim gabungan independen pencari fakta. Hal-hal yang kemudian dikeluhkan oleh publik, termasuk upaya-upaya yang kemudian mencoba menutupi fakta-fakta yang terjadi di lapangan begitu. Justru yang kita sayangkan sebenarnya, termasuk salah satunya kenapa kemudian pihak supporter itu tidak dilibatkan di dalam tim gabungan independen mencari fakta ini. Karena bagaimanapun dalam tragedi kemanusiaan ini kita harus punya perspektif korban. Dan saya disayangkan memang tidak ada representasi dari supporter yang kemudian bisa terlibat di dalam tim independen mencari fakta ini. Kan ada dua supporter yang kemudian merepresentasikan pada saat kejadian ya, supporter Arema Malang dan Persebaya Surabaya. Paling tidak, kalau kita berkaca terhadap berbagai macam proses pengungkapan kasus tertentu yang kontroversial dan menyita perhatian publik, memang kita perlu menanamkan bahwa perspektif korban jangan sampai kita lupakan dalam proses pencarian fakta ini. Dan itulah kemudian salah satu kritikan kita terhadap tim independen ini. Termasuk salah satunya adalah soal ketiadaan representasi dari supporter yang kemudian melihat langsung, mendengar langsung, dan memang konteksnya adalah korban secara langsung dalam tragedi kemanusiaan ini. Baik, terakhir Mas Herdiansyah, kalau Anda melihat dari fakta-fakta yang ada, alat bukti yang ada, memang maksimal 1 bulan adalah waktu yang juga bisa dikatakan terlalu lama. Paling tidak 1 minggu, 2 minggu kalau ada komitmennya bisa terbuka kasus ini dengan terang begitu ya, tragedi ini bisa diketahui secara pasti penyebabnya. Nah, terakhir menurut pandangan Anda apa yang kemudian di waktu yang ada ini harusnya menjadi rencana dan juga fokus dari tim pencari fakta? Ya, pertama saya pikir tim pencari fakta itu semestinya memang bergerak secara cepat bagaimana mengumpulkan semua keterangan-keterangan yang sebenarnya sudah beredar di mana-mana begitu ya. Karena alasan inilah kemudian saya tadi menganggap bahwa waktu 1 bulan itu adalah waktu yang cukup panjang. Kenapa? Karena memang bukti-bukti, kemudian keterangan saksi, korban, dan lain sebagainya sudah cukup banyak beredar. Jadi
tim independen tinggal bagaimana menyasar keseluruhan fakta-fakta dan bukti-bukti dan mengumpulkan menjadi satu rangkaian kejadian yang bisa menguatkan bahwa ya inilah fakta-fakta kejadian di tragedi kemanusiaan Kanjuruhan ini. Itulah kemudian yang akan menjadi bagian dari laporan yang akan disampaikan kepada Presiden. Kalau kita mengacu kepada urut-urutan waktu, saya pikir 1-2 minggu itu waktu yang sudah cukup maksimal bagaimana tim independen menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan berdasarkan Kepres 19/2022 ini. Kemudian waktu sisanya mungkin sekitar 1 mingguan bisa digunakan untuk menyusun laporan yang kemudian akan disampaikan kepada Presiden sebagai rekomendasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh tim independen ini sebagaimana perintah Presiden. Kira-kira begitu. Iya, ada ratusan nyawa yang melayang begitu menjadi korban atas tragedi Kanjuruhan dan tidak boleh juga kita lupakan ratusan orang lain yang harus mengalami kejadian yang traumatis. Di antaranya juga terjadi pada anak-anak dan juga perempuan ya. Ini juga menjadi catatan tersendiri atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Kita masih menunggu nanti hasilnya seperti apa dan harapannya pasti bisa sesuai dengan fakta dan data yang ada begitu saat kejadian tersebut. Terima kasih atas dialognya, atas informasi yang sudah diberikan kepada kami di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Terima kasih kepada dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Hardiansyah Hamzah. Sehat selalu Mas, terima kasih. Terima kasih Mbak, selamat malam. Selamat malam.